Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu kenikmatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam Talkshow Ramadan 1443 Hijriah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Senang sekali saat ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya, Rini Astuti, dalam channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang pada kali ini mengambil topik peran pengawas pendidikan agama Islam untuk Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang hebat. Untuk membahas topik tersebut telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Indah Supriyati SPDI MPD. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih puasa Bu Indah? Alhamdulillah Bu Rini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah puasa. Iya. Sore hari ini kita berkaitan dengan topik kita Bu Indah tentang kontribusi pengawas pendidikan agama Islam untuk Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yeah. Berkaitan dengan itu, tentu saja untuk pelaksanaan pendidikan agama Islam itu berbeda dengan pendidikan yang ada di madrasah, karena sasarannya juga berbeda. Tentu saja PAI ini adalah di SD, SMP, SMA maupun SMK, sehingga tentu saja dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam itu berbeda. Mohon untuk kali ini pembahasan tentang regulasi yang mendasari pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah itu apa saja. Monggo Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Rini. Sebelumnya izinkan saya menyapa para pemirsa. Monggo Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan rutinitas di bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan Talkshow Ramadan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Rini terkait dengan regulasi pendidikan agama Islam di sekolah. Memang benar Bu Rini bahwa pendidikan agama Islam itu dilaksanakan berdasarkan regulasi atau payung hukum yang memang menjadi dasar untuk pelaksanaan PAI di sekolah tersebut. Adapun regulasi tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, peraturan pemerintah PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang tertera pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi setiap satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian di pasal 4 Bu Rini di ayat 2, setiap peserta didik pada sekolah itu berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Itu di PP 55 Bu Rini. Iya betul. Iya, pendidik yang seagama. Kemudian di Peraturan Menteri Agama di PMA nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan PAI pada sekolah, itu yang merupakan penjabaran dari PP 55 di pasal 3 ayat 1 dan 2 itu yang bunyinya sama dengan yang di PP 55 tadi. Kemudian di pasal 4 itu ada tambahan bahwa di ayat 1 dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas itu paling sedikit 15 orang itu wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas tersebut. Nah,
itu Bu Rini yang mendasari ya. Jadi di PP 55 dan di PMA 16 itu sudah jelas bahwa pendidikan agama di sekolah itu menjadi suatu keharusan gitu ya. Jadi memang pendidikan agama ini karena di sekolah umum ya berbeda dengan di madrasah yang memang di madrasah memang sudah full ya, memang muatannya itu semua memuat pendidikan agama yang komprehensif. Nah, akan tetapi di sekolah umum kalau tidak diselenggarakan oleh Kementerian Agama maka tidak ada pendidikan agama di sekolah, karena memang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan agama di sekolah adalah Kementerian Agama gitu. Selain itu Bu Rini, dalam Al-Quran Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ini juga menjadi dasar kepada kita sebagai orang tua untuk memberikan bekal kepada para peserta didik yang ada di sekolah terkait dengan pendidikan agama, Bu Rini. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting begitu ya. Berarti sudah kita ketahui bahwa regulasi ternyata banyak sekali pelaksanaan pembelajaran agama Islam khususnya di sekolah ya Bu Indah. Tidak hanya dari PMA tapi PP juga ada, kemudian dari Al-Quran juga ada. Sehingga untuk pelaksanaan itu sendiri Bu Indah, untuk pelaksanaan PAI yang ada di sekolah itu tujuannya apa saja Bu Indah? Mohon untuk dijelaskan, kemudian sasarannya siapa saja, apakah ini khusus untuk anak TK atau SD atau semuanya? Monggo Bu Indah. Baik Bu Rini, untuk menjawab pertanyaan ini Bu Indah, kita break sebentar dulu, kita kembali setelah berikut ini. Oke. Baik sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam Talkshow Ramadan 1444 Hijriah. Kembali dengan narasumber kita Bu Indah Supriyati. Kembali tadi Bu Indah, pembahasan yang menarik bahwa tujuan pembelajaran PAI yang ada di sekolah dan sasarannya itu apa saja Bu Indah, monggo. Baik, bicara tujuan ini ya Bu Rini ya. Tujuan pendidikan agama di sekolah ini ya, kita tahu bahwa sekolah itu milik Kementerian Pendidikan begitu ya, milik Dinas Pendidikan, dan di situ kita tahu bahwa kurikulumnya itu sudah ada, bahwa kurikulumnya itu adalah kurikulum merdeka gitu ya. Nah, oleh karena itu di sana memuat adanya pembentukan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila begitu ya. Akan tetapi karena Kementerian Agama itu juga memiliki prioritas gitu ya, program prioritas untuk membentuk peserta didik yang moderat begitu Bu Rini. Jadi kita di sekolah itu bisa memadukan antara pembentukan peserta didik yang berdimensi profil pelajar Pancasila dan juga memiliki nilai-nilai moderasi beragama ya. Karena memang dua nilai ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Memiliki banyak tautan, dan itu ketika peserta didik diajarkan ataupun di pembiasaan terkait dengan nilai-nilai tersebut, maka diharapkan ketika mereka nanti selesai mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, mereka bisa memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu yang diharapkan. Selain itu, peserta didik yang selesai mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah itu juga diharapkan sudah memiliki nilai-nilai moderasi beragama gitu ya. Yang ada 9 nilai itu Bu Rini. Ada nilai tawasud, kemudian ada iktidal itu ya, jalan tengah dan tegak lurus. Kemudian syuro, musyawarah gitu ya. Diharapkan peserta didik itu suka bermusyawarah gitu ya. Kemudian tasamuh. Nah, menjadi peserta didik yang toleran. Kemudian islah, suka dengan perdamaian atau perbaikan. Kemudian kudwah, itu artinya kepeloporan. Kemudian muatonah, nah ini cinta tanah air begini. Peserta didik yang lulus itu nanti memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian al-laun, anti kekerasan. Dan yang terakhir i'tiraf al-urf atau ramah terhadap budaya lokal gitu. Nah itu nilai-nilai atau tujuan PAI diselenggarakan di sekolah untuk membentuk peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang moderat begitu ya. Jadi keduanya digabungkan. Oke. Kita tahu tujuannya, Bu. Sasarannya siapa saja, Bu? Oh iya, baik. Agama Islam di sekolah itu. Iya, benar sekali Bu Rini, karena sasaran yang peserta didik yang ada di sekolah ini ya. Peserta didik yang ada di sekolah itu mulai dari jenjang TK ini. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, mereka itu disekolahkan di sekolah umum ya Bu Rini ya, dan harapannya mereka juga mendapatkan pendidikan agama di sekolahnya kan begitu. Nah, kalau bicara data real ini ya, data real jumlah lembaga yang ada di sekolah umum itu jauh lebih banyak gitu ya. Jadi otomatis iya di Kabupaten Bantul ini saya melihat data dari websitenya data pendidikan Kemendikbudristek ini ya. Itu jumlah lembaga TK formal ini ya, TK formal itu ada 569. Kemudian SD itu ada 366. Cukup banyak juga ya, Bu, ya. Luar biasa banyak memang. Kemudian SMP itu ada 95 dan SMA SMK-nya itu ada 86 Bu Rini. Nah, bisa dibayangkan berapa peserta didik yang ada di sekolah itu gitu ya. Kalau jumlah lembaganya saja ratusan, otomatis siswanya kan ribuan gitu ya. Nah, kalau mereka dibiarkan tidak mendapatkan pendidikan agama, ini kan sayang sekali. Tidak ada pondasi yang ditanamkan kepada peserta didik tersebut. Oke, Bu Indah, menarik sekali perbincangan kita kali ini dengan berkaitan dengan tujuan tadi, dengan sasarannya, kemudian tentu saja keberhasilan tujuan pendidikan agama Islam itu tidak terlepas dari stakeholder, Bu Indah ya. Mungkin dari siswanya itu sendiri, kemudian gurunya, kepala sekolahnya, dan tidak kalah penting pengawasnya, Bu Indah. Nah, di sini bagaimana tugas dan peran pengawas, khususnya pengawas agama Islam dalam hal ini, Bu Indah? Iya, Bu Rini. Jadi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143 tahun 2014 itu berbicara tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah ini ya, pengawas sekolah dan angka kreditnya. Disebutkan di situ bahwa pengawas sekolah itu memiliki tugas pokok. Tugas pokoknya diantaranya adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, kemudian pelaksanaan pembinaan kepada lembaga dan guru ya, kemudian pemantauan standar nasional pendidikan, kemudian penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, kemudian evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Nah, menurut permen tersebut, pengawas itu memiliki tugas pokok beberapa hal tersebut, Bu Rini. Kemudian dalam pelaksanaannya, Bu Indah, ketika pembelajaran PAI di sekolah, apakah pengawas juga langsung terjun langsung kita melihat pembelajaran dan proses dari sekolah tersebut? Iya, betul sekali Bu Rini. Jadi memang untuk memastikan ya, karena kita punya tugas salah satunya adalah memantau standar nasional pendidikan, yang salah satu standarnya adalah standar proses pembelajaran. Oleh karena itu pengawas sekolah juga, pengawas PAI ini ya khususnya, juga harus melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru binaan di sekolahnya. Terkait itu juga pengawas juga harus melihat administrasi perencanaan seperti apa
yang disiapkan oleh guru binaannya. Kemudian bagaimana guru binaannya melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, itu kita melihat langsung. Nah, akan tetapi karena ini di era digital ya Bu ini ya, tidak semuanya kita harus datang langsung, tetapi ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana guru kita melaksanakan ketugasannya ya, melaksanakan tugas mengajar, melaksanakan penyusunan administrasi, bagaimana mengevaluasi, itu kita bisa melihat secara jarak jauh gitu, karena ini sudah era digital ya, dan kita harus terus mengikuti kemajuan zaman begitu ya, betul. Iya. Apalagi pengawasnya. Iya betul. Iya, jadi semuanya bisa dilakukan secara jarak jauh gitu. Banyak sekali tugas dan fungsi pengawas tadi Bu Indah, tentu saja karena kita itu juga pengawas PAI, itu di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Mungkin sumbangsih apa yang diberikan khusus pengawas PAI itu untuk Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang hebat? Oke, baik Bu Rini. Bicara kontribusi nih ya, kontribusi pengawas PAI ini sebenarnya karena pengawas itu sebagai penjamin mutu pendidikan agama di sekolah itu sangat berkontribusi untuk membangun Kementerian Agama yang hebat ini sebenarnya ya. Karena apa Bu Rini? Yang pertama, dengan melaksanakan tupoksinya dengan benar ya, pengawas itu akan memiliki dampak pada peningkatan proses pembelajaran ke arah yang lebih berkualitas gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika pengawas PAI itu melaksanakan tupoksinya dengan benar, maka akan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pihak lembaga yang ada di Kemendikbud tadi ya, karena sekolahnya kan punya Kementerian Pendidikan begitu ya, tetapi pengawas yang ditugaskan kan dari Kementerian Agama. Nah, ketika pengawas PAI itu mampu membangun komunikasi yang baik begitu ya, efektif komunikasinya, maka pihak lembaga itu akan mendukung setiap program-program terkait dengan pembelajaran PAI. Begitu. Baik Bu Indah, sudah dijelaskan begitu panjang lebar peran pengawas dan fungsinya di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Untuk 2 menit terakhir mungkin untuk closing materi kita untuk sore hari ini Bu Indah, monggo. Baik, terima kasih Bu Rini. Terakhir ya ini bahwa sebagai wujud syukur kita gitu ya terhadap profesi yang sudah kita geluti saat ini, maka saya mengajak mari laksanakan tugas dengan senang hati dan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, mendorong serta memotivasi diri kita untuk terus meningkatkan kinerja, selalu bersahabat dengan perubahan, kreatif dan selalu inovatif dalam segala hal. Sehingga nanti kita bisa mewujudkan peserta didik yang benar-benar memiliki kecerdasan yang multi intelektual ya. Jadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, cerdas emosional dan cerdas sosialnya. Baik Bu Indah, saya kira pembahasan perbincangan sore hari ini kita anggap cukup karena terbatasnya waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kita akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.